Pengalaman jahilku membawa petaka bagiku. Namaku Arif, aku adalah seorang bocah yang berusia 12 tahun. Aku adalah bocah yang sangat nakal. Kenakalanku terkenal di kalangan warga desa. Sore itu setelah bermain, aku dan sahabatku, ya Sigit namanya, berjalan mau pulang. Di tengah perjalanan aku melihat jeruk Pak Gani sudah setengah matang. Aku membayangkan rasanya pasti manis-manis asam segar. Aku mengajak Sigit sahabatku untuk mencuri jeruk milik Pak Gani itu. Git, ayo kita rontokin jeruk si pelit Gani itu. Sigit, oke Rif, tapi kamu yang memanjat ya. Aku pun mengiyakannya. Aku langsung memanjat dan menjatuhkan semua jeruk yang ada di pohon itu. Aku pun langsung memanjat dan mengoyangkan dahan pohon supaya jeruk-jeruk yang ada di pohon jatuh semua. Sigit yang di bawah pohon pun mengumpulkan jeruk-jeruk yang tiba-tiba Pak Gani keluar dari rumah. Pak Gani, bocah semprul jambu saya dirontoki, kabur, ucap aku dan Sigit. Aku pun dan Sigit berjalan pulang melewati pertigaan jalan, dengan membawa jeruk hasil curian di lipatan baju depan. Tiba-tiba ada bus yang menyalip dan menabrak pengendara motor yang ada di arah berlawanan. Kejadian itu sangat cepat, pengendara motor itu pun terpental, kondisinya sangat mengenaskan, darah di mana-mana, tubuhnya pun sangat mengenaskan. Saya tidak bisa menjelaskan kondisi sang pengendara motor karena berpotensi. Video dibanat oleh YouTube, warga pun langsung mengerumuninya. Tidak selang lama pihak kepolisian datang dan disusul pihak ambulan dari rumah sakit. Sopir bus pun diamankan oleh pihak kepolisian, dan korban pengendara motor pun dibawa ambulan. Aku yang jahil memeras kupasan kulit jeruk yang aku pegang ke darah sang pengendara motor itu. Aku pun ditegur oleh Sigit, bodoh, jangan kau peras kulit jeruk itu ke darah, kata kakekku, kamu bisa diikuti arwah yang punya darah itu. Aku pun membalas ucapan Sigit, bodoh juga, kan pengendara motor tadi belum tentu meninggal. Tiba-tiba ada seorang warga yang menyaut pembicaraanku, pengendara motor tadi sudah dipastikan meninggal ded. Sigit pun menarik tanganku dan mengajakku pulang. Setelah sampai di rumah aku pun dimarahi tanteku karena mau maghrib baru pulang, dan pakaianku yang kotor. Ya, aku dititipkan ke tanteku setelah ayahku meninggal. Ibuku bekerja di luar negeri. Aku pun bergegas mandi. Setelah mandi, aku pun ke kamar untuk membaca komik kesukaanku. Tak terasa aku pun terlelap tidur. Saat aku terlelap tidur, aku pun bermimpi. Aku berada di tempat yang tidak aku kenal. Tiba-tiba dari arah belakangku aku mendengar ada yang menegurku. Hai, kenapa kamu melakukan itu, Peri? Aku tidak bisa beristirahat dengan tenang, kamu harus bertanggung jawab. Spontan aku pun menengok. Ya, sesosok orang yang compang camping mengenaskan itu adalah korban pengendara motor itu. Aku pun berteriak sekencang-kencangnya. Aku mimpi seram tante, maaf ya kalau mengagetkan. Tanteku pun menyuruhku tidur lagi dan ia kembali ke kamarnya. Pagi pun datang, aku pun bangun dan hendak berangkat sekolah. Saat aku minta uang saku, tanteku, "Nih 2.000 aja." Aku, "Mana cukup Tan?" Tanteku pun marah kepadaku. Aku yang tak mau ambil pusing mengambil uang itu lalu berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah aku bercerita kepada Sigit tentang mimpiku. Sigit pun mengajakku sore nanti ke rumah kakeknya untuk menanyakan perihal mimpiku. Setelah pulang sekolah aku izin ke tanteku untuk main dengan Sigit. Aku pun dan Sigit berjalan ke rumah kakek Sigit. Sesampainya di sana, Sigit pun langsung menceritakan kejadian itu ke kakeknya. Kakek Sigit, bocah nakal itu sangat KS cerobohan yang sangat fatal. Arwah korban kecelakaan itu akan terus mengganggumu, karena dia ingin pergi tenang tapi kamu malah membuatnya resah. Memeraskan jeruk ke darahnya, dia merasakan keperihan. Aku pun dengan takut minta tolong ke kakek Sigit. Kakek Sigit, aku tidak ingin membantu, anggap saja itu adalah hukuman kenakalanmu. Setelah tidak mendapatkan bantuan kakek Sigit, aku dan Sigit pun ingin pulang.
Di tengah perjalanan aku dan Sigit dikagetkan arwah itu laku di pinggir jalan sambil merintih perih-perih. Aku dan Sigit pun berlari sambil berteriak. Setelah aku merasa sudah jauh, aku dan Sigit berhenti di pinggir jalan. Jalan kanan kiri kami sudah ladang tebu yang tinggi-tinggi. Saat aku menoleh ke Sigit, aku dikejutkan dengan sosok itu yang ada di belakang Sigit. "Aku, Git, di belakangmu, ayo lari ke arah ladang tebu." Aku dan Sigit pun berlari tanpa arah di ladang tebu. Kita pun terpisah di ladang tebu itu. Aku melihat ke atas, ternyata sosok itu terbang di atasku dengan kepala di bawah dan kaki di atas aku. Aku pun berlari ke arah timur dan akhirnya aku sampai di tepi jalan. Aku berteriak memanggil-manggil Sigit tapi tidak ada jawaban. Aku melihat jam tanganku, jam menunjukkan jam 11 malam. Waduh, kalau tidak pulang tante bisa mengamuk ini. Aku pun pulang tanpa mencari Sigit dulu. Sampai di rumah aku bersih-bersih, ganti baju lalu masuk ke kamar. Di kamar, jendela kamarku diketuk-ketuk dari luar. Aku yang ketakutan menutupi seluruh tubuhku dengan selimut. Ketukan jendela itu semakin kencang, aku semakin ketakutan. Namun ada suara, "Rif, kenapa kamu tinggalin aku?" Aku pun yang mengira itu Sigit, langsung berlahan jalan mendekati jendela dan menggeser tirai jendela. Ternyata Sigit ada di depan jendela dengan wajah yang pucat. Namun di belakang Sigit ada sosok arwah laka. Lantas itu aku berteriak, "Lari Git, di belakangmu ada rawa itu." Sontak seisi rumah ke kamarku dan memarahiku. Aku yang sedang terdiam melihat di jendela Sigit dan sosok itu tidak ada. Aku pun disuruh tidur. Aku melanjutkan tidurku. Setelah aku terlelap, aku bermimpi Sigit mendatangiku dan berkata, "Rif, sakit, kenapa kamu tinggalin aku?" Namun di belakang Sigit ada sosok arwah laka. Lantas itu aku terbangun dari tidurku. Aku pun bergegas mandi dan ingin berangkat sekolah. Di tengah perjalanan aku dikejutkan dengan kerumunan warga. Aku pun yang penasaran mendekati kerumunan warga itu. Aku pun berteriak, "Pagi-pagi udah pada ngumpul di ladang tebu, mau minta jatah panen apa gimana ya, gurauku?" Ada seseorang warga yang memarahiku, "Bocah semprul, tuh lihat toh, ada mayat, meninggal karena digigit ular. Makanya kamu sekolah yang benar, jangan main di ladang tebu." Sontak aku yang mendengar pengakuan warga pun bergegas melihat mayat itu. Yaitu Sigit, sahabat sejatiku terbujur kaku tidak bernyawa di ladang tebu. Aku yang melihatnya pun tak sanggup dan menyalahkan diriku sendiri. Aku pun berlahan mundur ke belakang, rasa campur aduk penyesalan dan kesedihanku. Sahabat sejatiku terbujur kaku tidak bernyawa di ladang tebu. Aku pun sangat menyesal. Aku berlari ke masjid meminta pertolongan kepada Allah. Apa yang akan aku lakukan? Sementara itu Pak Ustadz yang ingin menyiarkan berita duka di masjid menghampiri aku. "Pak Ustadz, kenapa kamu tidak bersekolah?" Aku pun menceritakan semua masalah yang ku alami ke Pak Ustadz. Pak Ustadz pun terkejut dan coba untuk meruqyahku. Setelah aku diruqyah, aku pun merasa tenang. Aku diajak oleh Pak Ustadz untuk melayat ke rumah Sigit sore ini. Aku pun pulang dari masjid untuk bersiap-siap melayat ke tempat Sigit. Jam menunjukkan pukul 16:08 WIB. Aku pun menghampiri Pak Ustadz di masjid supaya bisa bareng melayat Sigit. Setelah sampai di rumah duka, aku pun langsung dihadang oleh kakek Sigit. Dengan emosinya dia berkata, "Kamu yang menyebabkan cucuku meninggal, dasar bocah nakal, jangan kesini, kamu pergi sana." Aku pun hanya bisa terdiam dan menangis. Untungnya Pak Ustadz dan ayah Sigit menenangkan kakek Sigit. Jenazah Sigit pun akan dimakamkan malam ini. Karena kondisi tubuh jenazah yang tidak bisa menunggu sampai esok hari, setelah azan isyak pun jenazah Sigit diangkatkan untuk dikebumikan. Saat jenazah diangkat, aku terkejut karena ada korban kecelakaan yang duduk di atas keranda. Aku yang ketakutan langsung berbicara ke Pak Ustadz. Pak Ustadz yang juga bisa melihat pun, "Stop, tunggu dulu," ucap Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz pun membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah Pak Ustadz selesai dan mengusap wajahnya, seketika makhluk itu langsung lenyap.
Jenazah Sigit pun dipamitkan dan akan dibawa ke TPU di desaku. Setelah sampai di tempat pemakaman, tiba-tiba langit yang semula tidak ada tanda-tanda hujan pun tak tahu mengapa hujan pun turun diiringi suara sambaran petir dan kilat. Warga pun sebagian banyak yang meneduh. Pak Ustadz berbicara, "Ayo kita jangan meneduh, tidak baik untuk jenazah kalau dimampirkan dulu." Aku saudara-saudara Sigit. Pak Ustadz pun melanjutkan untuk mengebumikan Sigit. Setelah itu pun aku ikut turun ke liang lahat karena tidak ada orang lagi untuk menurunkan jenazah Sigit dan menerimanya dari bawah. Aku yang kebagian di kepala jenazah pun dikejutkan dengan mata jenazah Sigit yang seperti melotot ke arahku. Aku pun berusaha tenang dan menutup mataku. Setelah pemakaman Sigit selesai tak lama hujan pun reda. Setelah itu aku pamit untuk pulang. Ayah Sigit pun berkata padaku, "Besok malam datang ke rumah Rif buat tahlilan, kita bersama-sama mendoakan arwah Sigit." Aku pun mengiyakan ucapan ayah Sigit. Aku pun pulang. Ya, kukira teror sudah berakhir. Ternyata ini semua baru permulaan. Teror sesungguhnya akan segera dimulai. Hampir setiap hari aku diganggu dan ditampaki sosok Agus dan korban kecelakaan itu. Aku sangat depresi, terdiam bengong kadang menjerit. Yah, aku pun terkena gangguan jiwa. Di satu waktu, pada malam itu aku ditampaki sosok Sigit yang sudah menjadi wujud pocong, dan sosok arwah pengendara motor. Mereka pun saat ini sudah mulai bisa menyentuh, memegangku, tak lagi hanya menampakkan diri. Aku yang sudah jenuh, kesal, marah pun mengambil garpu tajam di dapur dan menancapkannya ke kedua bola mataku. Ya, seketika aku menjerit kesakitan. Aku pun langsung dilarikan di rumah sakit. Yah, aku divonis buta permanen. Ya, memang mataku tidak bisa melihat sekarang, namun kuping dan tubuhku mendengar dan merasakan kehadiran mereka. Ya, kita bisa mengambil hikmah dari cerita Arif ini, untuk memikirkan dua kali perbuatan yang akan kita lakukan.